Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmatnya dan taufiknya sehingga kita hari ini dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita rasakan setiap harinya, akan tetapi kita sering lupa bahwa itu adalah nikmat Allah yang kita lupa untuk mensyukurinya. Salah satunya adalah nikmat melihat, nikmat memandang yang indah-indah, nikmat mendengar, nikmat makan, minum, dan lain-lain, yang itu sering kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun tidur, maka Allah tetap berikan kepada kita. Maka dari itu, senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah cukup diucapkan dengan lisan saja, dengan diucapkan alhamdulillah saja. Akan tetapi kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Karena berkat beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, dan ihsan. Kita ketahui bahwasanya besar sekali perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam membawa agama ini, sehingga kita lebih mudah di zaman sekarang ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar mengaji, dan lain-lain. Hal itu semuanya atas perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama lainnya. Maka dari itu, ketika kita mengingat perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, kita senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menekankan kepada kita pentingnya solawat. Nabi kita itu adalah tauladan kita. Maka dari itu kita senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi, dan di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah sendiri dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita sendiri yang menjadi umat Rasulullah, umat kebanggaan beliau, senantiasa selalu kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di Ramadan yang ke-6. Semoga senantiasa selalu kita kuatkan dan kita tingkatkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Ananda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ulun akan membawakan kajian Ramadan yang berjudul mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling menyuruh dalam kebenaran dan saling menyuruh dalam kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dan menyampaikan kepada kita bahwasanya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk kita di dunia ini pastinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah sudah memberikan kehati-hatian kepada kita bahwasanya kita berpotensi untuk melakukan hal-hal yang merugikan kita, baik itu dunia dan pastinya untuk ke akhirat. Kata Allah, orang yang tidak merugi itu adalah illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai muslim yang baik itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, dan juga ketika kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikatnya dan rukun iman yang lainnya, maka kita harus merealisasikannya, yaitu dengan cara wa amilus solihat, yaitu melakukan amal kebaikan. Bapak, Ibu, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga hadirin di rumah, bahwasanya kita pada hari ini diberikan Allah kesempatan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kita ketahui bahwasanya kita belum tentu di tahun depan merasakan bulan Ramadan. Akan tetapi pada tahun ini alhamdulillah kita bisa merasakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan kesempatan emas kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, salah satu caranya adalah untuk membangkitkan semangat kita, yaitu dengan cara mengetahui apa saja fadilah orang yang berpuasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita sesuai hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ikhlasan, dengan menjaga kualitas puasa kita, agar puasa kita itu diterima Allah dengan sempurna, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita tidak mengetahui seberapa banyak dosa kita yang telah lalu. Maka dari itu kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini menjadi amal yang spesial untuk kita. Kenapa demikian? Karena di hadis Nabi diceritakan bahwasanya amalan manusia itu adalah untuknya, kecuali amalan puasa. Karena itu hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan kepadanya secara langsung. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala secara langsung kepada kita yang berpuasa. Berbeda dengan amal-amal yang lainnya. Perbedaannya adalah di hadis Nabi dikisahkan bahwasanya semua anak Adam itu amalannya bisa menjadi tebusan untuk kezaliman terhadap orang lain, kecuali puasa. Artinya ketika di akhirat nanti ada seseorang hamba yang membawa segunung pahala amalan kebaikannya, akan tetapi dia ketika hidup di dunia sering menzolimi orang lain, sering menyakiti orang lain, maka di akhirat nanti orang yang pernah disakitinya akan mendatangi dia dan memohon kepada Allah dan melaporkan kepada Allah bahwasanya dia pernah disakiti oleh si fulan, dia pernah dizolimi oleh si fulan, maka pahala dari si fulan tersebut akan diambil oleh orang yang telah dizoliminya tadi. Setelah habis, maka dosa orang yang dizolimi tadi akan diberikan kepada si fulan tadi. Nah, kecuali amalan puasa. Maka disinilah spesialnya amalan puasa itu. Bahwasanya amalan puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan kepadanya secara langsung. Masya Allah, luar biasa amalan puasa ini. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin yang di rumah. Ketika kita mendengar hadis tadi, maka kita senantiasa selalu menjaga kualitas puasa kita agar puasa kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, orang yang berpuasa itu akan diberikan dan mendapat dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Bahwasanya tidak ada orang yang ketika berbuka puasa itu menjadi sedih atau menangis melihat teh es, tidak mungkin. Nah, ketika kita berbuka maka kita akan berbahagia karena sudah menahan dahaga, lapar dan haus kita. Ketika berbuka maka kita akan senang dan bahagia. Selain juga kita bahagia, kita pastinya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan yang kedua dan kegembiraan yang kedua adalah
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjadi gembira? Karena sudah dijanjikan di hadis Nabi tadi bahwasanya orang yang berpuasa tadi akan langsung diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya misalnya ada orang yang menjanjikan kita gaji, misalnya ketika bekerja nanti akan saya langsung berikan gajinya. Maka ketika kita bertemu orangnya, pastinya kita akan bahagia. Maka dari itu seperti itulah nanti ketika kita bertemu dengan Allah, kita sudah melaksanakan puasa dengan baik. Kemudian yang terakhir, orang yang berpuasa itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga insya Allah. Di hadis Nabi ceritakan bahwasanya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku amalan yang dapat menghantarkan aku ke surga." Kemudian Rasulullah menjawab, "Berpuasalah kamu." Nah di sini Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita bahwasanya amalan puasa itu salah satu penghantar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berpuasa pada hari ini dimudahkan Allah untuk menjaga kualitas puasa kita dan nanti kita di akhirat dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ketika kita mengetahui fadilah orang yang berpuasa, kemudian kita mencoba untuk menumbuhkan rasa semangat kita untuk berpuasa, menjaga kualitas puasa kita juga harus ketahui apa saja amalan-amalan yang dapat mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Kita ketahui bahwasanya ketika kita menjalankan puasa dari sahur sampai berbuka, kita tidak tahu seberapa banyak perbuatan kita yang itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Maka dari itu kita senantiasa beristighfar, minimal misal ketika sholat subuh, kemudian zuhur, asar, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau ada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan Allah ampuni dan tetap menjaga kualitas puasa kita. Kemudian yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnah ketika berpuasa. Salah satunya adalah bersahur. Bahwasanya di hadis Nabi ceritakan orang yang bersahur itu akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ketika kita meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, misal meminta ingin jodoh bagi yang jomblo, kemudian meminta anak bagi yang tidak mempunyai keturunan, kemudian meminta sehat dan lain-lain. Apa yang kita inginkan di dunia ini, siapa tahu ketika kita bersahur, melaksanakan sahur dengan niat mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan keberkahannya, siapa tahu di sahur kita itu Allah kabulkan doa-doa kita yang telah lalu. Nah, disitulah keberkahannya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berpuasa itu maka insya Allah akan dimasukkan Allah ke dalam surganya tadi. Nah, semoga kita bisa melaksanakan apa yang sudah disunah-sunahkan oleh Rasulullah SAW dan juga kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.